Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dia Amalia, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Timur, akan memaparkan aksi nyata yang berjudul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Ibu Masniar SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Siti Murniati SPD. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya hanya berpusat pada guru, padahal yang seharusnya ialah terfokus kepada peserta didik atau anak. Sehingga yang terjadi ialah si anak kurang mengeksplor kemampuan dirinya, kemandiriannya, dan tidak memiliki sebuah kebebasan dalam pembelajaran. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya banyak belajar hal baru, yang dimana yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Apalagi di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran telah saya lakukan menjadi lebih baik. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan dan pengajar harus mampu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Pembelajaran harus sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat perkembangan peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan maksimal dan menikmati proses pembelajaran. Dalam ilmu Ki Hajar Dewantara, pendidik dan pengajar dianggap sebagai pilar penting dalam pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk membantu peserta didik mencapai potensi mereka dan menjadi warga negara yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidik dan pengajar harus terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mereka agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ide atau gagasan yang timbul adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan metode pembelajaran terfokus pada murid, sehingga muncullah semua nilai-nilai pembelajaran yang mandiri, aktif, kolaboratif, inovatif, serta lebih menarik kepada peserta didik. Nah, untuk sebelum memulai aksi nyata atau praktik baik saya harus membuat yaitu tahap perencanaan. Yang pertama, berdiskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran. Nah, dalam proses pelaksanaan, saya dan guru lainnya bersepakat, guru yang datang lebih awal setiap pagi berdiri di dalam pagar sebelum anak masuk kelas menyalami gurunya, di mana di sini timbullah suatu rasa budi pekerti, tunduk dan patuh terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, baris dan pemeriksaan buku di luar kelas, di mana timbul sebuah sikap disiplin bersih. Nah, untuk pelaksanaan ketiga, berdoa sebelum memulai pembelajaran dengan menimbulkan sikap yang religius. Tahap pelaksanaan yang keempat yaitu penyampaian tujuan pembelajaran serta kesepakatan belajar yang ada di luar kelas, berbagi kelompok, hingga tata cara proses permainan pohon pembelajaran. Pelaksanaan kelima, murid mulai memainkan permainan, mereka berkolaborasi aktif serta berinovasi memikirkan jawaban soal yang saya berikan, serta sangat antusias dalam melakukan permainan. Nah, inilah pelaksanaan permainan pohon pembelajaran di tiap-tiap kelompok, dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Mereka sangat antusias memikirkan jawaban, sehingga mereka juga berpartisipasi aktif dan juga berkolaborasi bersama teman sejawat. Nah, pelaksanaan berikutnya memberikan penguatan akan hasil-hasil yang didapat setelah pembelajaran. Setelah kegiatan tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi pada pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, adapun tantangan yang diberikan adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bersama dengan temannya dan hanya dia dan berlindung dirinya dan hanya mengandalkan temannya saja. Serta solusi yang saya lakukan adalah melakukan pembimbingan secara personal dengan anak tersebut serta melatih mereka untuk harus bekerja sama dengan rekan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irin Haryani, Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Bidang Raya, melihat aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Dia Amalia sudah sangat baik, di mana dalam melaksanakan aksi nyatanya, Ibu tersebut menerapkan pembelajaran dengan menggunakan campuran
metode bermain, sehingga apa yang ingin disampaikan tercapai oleh peserta didiknya. Dan selama melaksanakan proses belajar tersebut, peserta didiknya dapat mengikuti dengan gembira karena menggunakan metode bermain. Semoga kedepannya Ibu Dia Amalia dapat menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Aceh Timur pada khususnya. Merdeka belajar, belajar dengan memberikan keragaman bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustiana sebagai guru SD 3 Biring Raya memberikan aksi nyata kepada kawan sejawat kami, Ibu Dea Amalia. Yang dilakukan oleh Ibu Adelia, saya sangat mendukung sekali karena hasilnya baik dan sangat baik saya rasa. Saya melihat apa yang diberikan, apa yang ditampilkan oleh Ibu Dea Amalia membuat anak-anak penuh semangat karena membangkitkan motivasi kepada mereka untuk lebih giat lagi belajar dan bersemangat. Kemudian daripada itu, dengan adanya kegiatan ini, anak-anak semakin rajin ke sekolah, semakin giat untuk belajar, sehingga merubah dirinya untuk lebih baik lagi. Semoga kegiatan yang dilakukan oleh Dia Amalia ini merupakan suatu motivasi yang membuat anak-anak lebih baik, sehingga kedepannya lebih baik lagi dan hasil yang memuaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sama ibu sayang? Menyenangkan. Terus? Seru. Seru. Terus apa lagi? Lagi. Sambil bermainan, sambil pengen bermain. Terus apa lagi yang dipinginin anak ibu sayang? Terus? Main poin-poin, tapi tetap ada unsur belajarnya, ya. Jangan cuma main-main aja, main teka-teki, tapi nggak tahu itu, tapi sambil belajar. Jadi sambil mengembangkan ilmunya juga ya sayang ya. Oke, belajar. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Tetap semangat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com bensound.com